Ya teman-teman, jumpa lagi dengan kami Pijo Motorcycle ya. Ini kali ini kami dapat kiriman motor Supra X ya teman-teman ya. Supra X dengan kondisi lampunya itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini info dari sang owner, ini sudah DC ya teman-teman ya, tapi karena lampunya nggak ada cut off, terus ini ada kendala di lampu jarak dekatnya dan jauhnya ya teman-teman ya. Ini untuk orangnya mau masang D2 laser ya di dalam reflektor ya teman-teman ya. Nah, ini kondisi awal mulanya seperti ini ya teman-teman ya. Ini indikator jauhnya juga udah gak aktif ya teman-teman ya. Udah teman-teman, ini langsung saja mau saya bongkar ya. Nah, ini kondisi batoknya udah bongkar ya teman-teman ya. Nah, ini lampunya ya. Ini saya lepas dulu ya soketnya ya teman-teman ya. Nah, ini lampunya ya teman-teman ya. Ini lampu D2 lasernya ya teman-teman ya. Ini bentuknya seperti ini teman-teman. Ini enggak ada sambungannya ya teman-teman ya, dari drivernya ke lednya ya teman-teman ya. Nanti kita potong aja kabelnya ya teman-teman ya. Ini kita buka dulu mikanya supaya kita bisa masang lampu D2 laser ini ke reflektornya ya teman-teman ya. Nah, ini mikanya udah terlepas ya teman-teman ya. Nanti kita hitamkan ini bagian reflektornya ya teman-teman ya. Nah, caranya itu teman-teman pasang bracketnya aja, langsung teman-teman masukkan ke dalam ya, seperti ini teman-teman. Bautnya itu kita baut ke bagian reflektor ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk caranya sepertinya udah banyak lah di video-video YouTube lain yang menjelaskan cara pemasangannya ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal ikuti, tapi jangan lupa ya teman-teman ya, lampu kanan dan kiri harus teman-teman paskan ya. Nah, ini teman-teman, ini karena nggak ada sambungan ya, di sini ini kan nggak bisa masuk ya. Ini nanti kita potong dulu kabelnya ya teman-teman ya. Kita potong di sini ya teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi ya teman-teman ya. Nah, ini penampakannya ya teman-teman ya, sebelum kita bongkar sebelah kiri ya. Nah, ini bodinya udah seperti ini kondisinya teman-teman ya. Nah, ini setelah kita bongkar ya bodinya teman-teman ya, kita cek-cek dulu beberapa bagian ya teman-teman ya. Ini karbonnya udah baru ya teman-teman ya. Lalu ini terminal ataupun sambungan soket-soketnya kebanyakan tuh ada di sini ya teman-teman ya. Nanti kita jumper beberapa kabel di bagian ini ya teman-teman ya. Ya, mungkin ini di sini cuman di jumper 2 kabel ya teman-teman ya, warna kuning dan hitam ya teman-teman ya. Ya udah teman-teman, ini kita lanjut ke bagian lainnya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini sambungan jemperan DC dari klinik sebelumnya ya teman-teman ya. Karena dulunya masih menggunakan kiprok yang lama, statusnya itu AC dan DC ya teman-teman ya. Nah, ini dijemper ke kabel switch rem ya teman-teman ya. Nah, ini juga teman-teman nih, ini ada kabel yang buka ya teman-teman ya. Nanti ini juga kita rapikan, terus ya kita amankan lah supaya aman, nggak ada yang konslet ya teman-teman ya. Nanti juga saya cek-cek kabel yang lainnya ya teman-teman. Nah, ini nanti kita ubah ya jalurnya sedikit ya. Nah, oke, kita lanjut ke sebelah kiri ya. Nah, ini kondisi bak kirinya udah kebuka ya teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa soket yang udah saya lepas ya teman-teman ya. Nanti saya bersihkan dulu, itu kondisi soketnya kotor banget ya teman-teman. Nah, ini spoolnya ya teman-teman ya. Ini tadi udah saya solder ya teman-teman ya. Ini cara soldernya tolong diperhatikan ya teman-teman ya. Ini ada 2 kabel hijau ya teman-teman ya, tapi yang ke atas ini cuma 1 ya teman-teman ya. Nah, yang asli itu putih ya untuk pengisian dan lampu ya teman-teman ya. Lalu yang biru itu pulser ya. Nah, ini yang hijau ini teman-teman kita jadikan
keluaran atau output kedua ya dari spool ya ke atas ya. Tapi ini ada dua ya, yang satu itu pusher, yang satu lagi ke atas ya teman-teman ya. Nah ini jalurnya ke sini nih teman-teman. Nah itu jadi teman-teman potong salah satu ya teman-teman, dan pastikan itu kabel hijau yang ke atas ya teman-teman ya, jangan kabel hijau yang ke arah pulser ya, ini yang ke atas ya teman-teman ya. Nanti setelah dipotong yang hijau, teman-teman potong spool yang ke arah sini ya teman-teman ya, tembaga spool itu dipotong, terus teman-teman sambung seperti ini teman-teman. Dengan yang warna hijau jangan lupa diberi isolasi bakar ya, supaya aman ya teman-teman ya. Oke teman-teman, udah paham ya teman-teman ya. Ini tinggal ke atas, nanti teman-teman cek satu persatu menggunakan AVO ke arah masa ya. Saya jadi satu kabel ke arah masa, satu kabel ke arah masa seperti itu teman-teman. Itu nggak boleh connect ya teman-teman ya dengan masa ya. Kalau connect nanti bermasalah. Oke lanjut ya teman-teman ya. Ini untuk kabel yang ada di bodi ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ada warna hijau, terus warna merah ya, terus ada warna oranye teman-teman. Itu dari sini ya teman-teman ya. Nah ini ada merah, putih, hijau, kuning ya teman-teman ya, lalu oranye. Nah itu yang ada di sana ya teman-teman ya. Nah ini kabelnya, ini kabel untuk ke kiprok ini soketnya udah saya potong ya teman-teman ya. Saya potong terus saya ganti ya teman-teman ya. Saya ganti menggunakan kabel sambungan itu warnanya ya saya usahakan mengikuti aslinya ya teman-teman ya. Nah lalu oranye ini adanya dari soket yang tadi ya teman-teman ya, dari soket yang tadi saya solder dari arah spool itu, sisakan yang putih, yang hijaunya ini kita potong, kita sambung dengan kabel baru ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman, itu kita sambung menggunakan kabel baru. Tapi jangan lupa nanti kabel hijau ini diamankan ya teman-teman ya, kita solasi lagi ya nanti ya. Nah ini kabelnya ya teman-teman ya, jadi adanya warnanya seperti ini teman-teman, ada merah, putih, hijau, oranye ya teman-teman ya. Ini kabelnya yang kuning itu udah saya potong juga ya teman-teman ya, ini enggak saya pakai ya teman-teman. Kabel kuningnya saya tutup supaya nanti dapat listrik DC-nya di bagian depan ya teman-teman ya. Ini udah saya amankan ya teman-teman ya. Nah setelah saya amankan seperti ini, nanti tinggal kasih isolasi bakar, terus kita isolasi ulang ya teman-teman ya, supaya kabelnya itu lebih rapi dan aman ya bang ya. Nah ini pastikan teman-teman menyambung kabelnya ada panjang ya, supaya nanti posisi kiproknya bisa ditaruh di baut di dekat minyak rem ataupun tempat minyak rem belakang ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini ya soket kiproknya teman-teman ya. Ini soketnya dari sebelah kiri ada warna merah itu aki, plus hijau itu untuk masa aki, terus bawahnya itu spool kanan kiri ya teman-teman ya. Nah, susunan soket seperti ini bisa berfungsi untuk kiprok NMAX atau NMAX King ataupun Tiger ya. Tapi kalau Tiger itu di antara merah dan hijau itu ada kabel lagi ya teman-teman ya. Nah ini nanti kita coba di sini ya teman-teman ya, posisi kiproknya ya teman-teman ya. Ya udah teman-teman, ini kita lanjut ke depan ya teman-teman ya, ke bagian depan untuk jalur DC ke arah saklar ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya, kemarin kan di jumper ya teman-teman ya, dari switch rem ke saklar ya. Ini udah saya kembalikan seperti semula, dan ini kabel switch remnya juga udah saya solasi ya teman-teman ya, udah aman. Nah ini teman-teman, kabel warna kuning ya teman-teman ya. Kabel kuning ini saya jumper menggunakan kabel menuju ke kabel warna hitam, supaya saklar itu, saklar utamanya itu udah langsung DC semua ya teman-teman ya, supaya tidak pusing ya teman-teman ya. Ini saya jelaskan ya teman-teman ya, ini kabel yang saya jumper dengan warna kuning itu kabel warna hitam ya teman-teman ya. Nah dengan begini ini saklar itu udah DC ya teman-teman ya, jadi tinggal colok-colok kembali seperti semula ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut ke pengetesan lampu ya. Nah ini sekarang kita tes dulu ya teman-teman ya, cahayanya, outputnya dari kedua lampu ini ya teman-teman ya, supaya sinar ataupun sorot lampu kiri dan kanan itu sejajar ya teman-teman ya. Terus kita pastikan bahwa lampu itu nggak mengarah ke muka orang ya, muka orang pengendara sepeda motor ataupun mobil dari arah berlawanan ya teman-teman ya.
ini udah pas ya teman-teman ya, udah bawa ini lampu dekatnya ya teman-teman ya. Nah ini sorot lampunya udah pas, lalu kita pasang mikanya ya teman-teman ya. Nah ini mikanya udah pasang ya teman-teman ya, seperti ini penampakannya ya teman-teman ya, setelah terpasang. Lalu ini untuk kabel-kabelnya itu ownernya udah beli satu set ya, berikut relaynya, jadi tinggal pasang mengikuti panduan di kertas relay ya teman-teman ya. Nah ini untuk relaynya saya taruh sebelah sini ya teman-teman ya. Jadi ini kabel relaynya udah tinggal PNP ya teman-teman ya, bukan paksa dan paksa ya, tapi plug and play ya teman-teman ya. Nah sekarang kita cek dulu di pengisian akinya ya teman-teman ya. Ini 13,1 sebelum saya nyalakan ya teman-teman ya. Ini saya nyalakan dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kondisi motor udah nyala ya teman-teman ya. Ini baca 12,9. Nah ini 13,0 ya teman-teman ya, 13,1. Kondisi langsam ya teman-teman ya. Ini lampu belum dinyalakan ya teman-teman ya. Sekarang saya coba nyalakan lampunya ya. Lampunya saya nyalakan. Ini terbaca 12,8 ya teman-teman ya, 12,8. Saya coba pastikan saya teman-teman ya. Ya alhamdulillah ini full wave nya aman ya teman-teman ya. Sekarang kita tes saklar jauh dekat, tapi sayang ini indikatornya udah mati ya teman-teman ya, indikator lampu jauhnya. Terus ini saklarnya juga udah mulai sedikit bermasalah ya teman-teman ya. Mungkin nantinya bisa diganti sama ownernya sendiri ya, supaya membeli saklar yang original lah, supaya lebih awet ya teman-teman ya. Nah ini penampakannya kalau dari depan ya teman-teman ya, seperti ini penampakannya ya. Ya lumayan bagus lah teman-teman. Nah ini sekarang kita coba tes rate ya teman-teman ya. Saya coba tes dulu buat jalan-jalan ya teman-teman ya. Ya alhamdulillah ini lampunya lumayan terang ya teman-teman ya, dan juga ini fokusnya lumayan bagus lah teman-teman. Cut off nya juga alhamdulillah rapi ya, walaupun enggak serapi yang merek-merek lain lah. Nah ini untuk jarak dekatnya warna putih ya teman-teman ya, lalu untuk jarak jauh warna kuning ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman tak lupa saya minta dukungan kalian supaya jalan ini bisa lebih berkembang dan lebih bermanfaat untuk orang lain ya teman-teman ya, dengan cara subscribe dan like video ini ya teman-teman ya. Nah ini ownernya udah datang teman-teman, udah mau dibawa pulang motornya ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang mau pasang lampu D2 laser atau full wave tapi masih bingung dengan berapa penjelasan dari video saya ini, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau teman-teman ada yang bingung silahkan cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya teman-teman ya. Besok ya. Nah, tenang aja mam. Yo, waalaikumsalam, hati-hati ya. Nah ini alhamdulillah motor udah beres, lalu udah dijemput sama ownernya ya teman-teman ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan juga untuk saya. Salam dari kami Pijo Motorcycle.